Hai, selamat datang di Itu Mobil. Oke, akhirnya Wuling Action resmi diluncurkan dan harganya sudah ketahuan. Itu untuk harganya di 389 jutaan. Dan di sini ada brand ambassador yaitu si Joe Taslim. Wih, ganteng juga tuh sosoknya ya. Lihat, Joe Taslim ganteng banget. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Wuling Action. Dan sebelum kita sudah bahas, tapi belum bahas interior dan juga belum bahas dari sisi fitur dan juga harganya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mobil ini. Masa nyimak video? Saksikan terus di Temu Mobil. Oke, kita langsung bahas saja dari si Wuling Action ini. Wuling Action dia ada dua varian yang dihadirkan, yaitu Wuling Action versi EV dan juga sebelahnya Wuling Action versi PHEV. Nah, pada video sebelumnya kita udah bahas dari sisi eksteriornya. Di mana secara eksterior itu Wuling Action menurut gua mobil Wuling yang paling ganteng dibandingkan mobil Wuling yang lainnya. Mungkin sebelumnya ada Darion yang menurut gue itu dari sisi desainnya lebih ke keluarga, tapi ini mobil yang paling ganteng menurut gue dari sisi SUV-nya. Nah, bisa kita lihat perbedaannya sebenarnya nggak beda jauh dengan Darion karena memang dia menggunakan platform Darion. Tapi kalau untuk si Wuling Action secara dimensi dia ini lebih pendek. Nah, dia lebih pendek. Kalau Darion itu sekitar 4.900-an mm, sedangkan kalau untuk yang Lexion ini dia lebih pendek di 4.700-an mm. Yang dimana kalau dengar dengan lebih pendek ini secara manuvernya, secara accessibility-nya juga ini dia lebih oke, lebih compact dan lebih oke. Jadi memang ini diperuntukkan untuk mengeksplor Indonesia. Nah, kalau dari sisi sampingnya kita lihat untuk velgnya sendiri dia 18 in. Sama sebenarnya dengan versi PHEV, bedanya cuma dari sisi desainnya aja. Jadi dari desainnya ini mungkin dia palang 5, sedangkan kalau yang versi PHEV dia seperti ini desainnya. Gitu. Nah, tapi kalau dari sisi eksterior hampir sama, bedanya cuma dia ada grillnya. Kalau ini nggak ada grillnya, dia minimalis, simple karena dia versi EV. Sedangkan kalau untuk versi Action, dia ada grillnya karena emang dia ini versi bensinnya. Jadi perlu ada aliran udara untuk masuk ke dalam mesinnya. Nah, lanjut lagi. Uniknya adalah kalau kita lihat nih di sini ada lubang udara. Ternyata lubang udara ini nggak gimmick loh. Dia benar-benar ada lubang udara ya. Jadi bisa udara masuk ke sini yang dimana bisa untuk bisa mendinginkan mungkin dari sisi remnya ataupun dari sisi bannya lah ibaratnya gitu. Nah, secara looks menurut gua mobil ini ganteng, mobil belum paling ganteng lah. Dan dengan harga yang ditawarkan, ini menurut gua cukup oke lah. Nah, sekarang kita bahas dari sisi belakangnya. Nah, kalau dari sisi belakangnya, menurut gue ini dia beda banget sama punya si Darion. Kalau ini dia ada flowing design sampai ke, jadi ada landai lah, melandai ke bawah. Yang dimana membuat ini memang ya mobil SUV gitu. Terus ini versi EV-nya dan versi VSV hampir sama secara desainnya. Dia pun sudah ada kamera 360 dan sudah power tailgate. Keren banget. Jadi memudahkan kalian untuk masuk ke dalam, membawa bagasi dan kawan-kawan. Coba kita buka dulu. Sudah power tailgate. Nah, secara bagasi ini menurut gue cukup luas karena ini 7 seater. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin ruang bagasi lebih luas lagi, untuk row ketiganya kalian mesti turunin. Dan kalau kalian turunin ini secara dimensinya, secara kapasitasnya ini akan lebih besar. Karena kurang lebih sekitar 1.700-an liter ini bisa masuk kapasitas di bagasi bawah ini. Dan ini sudah rata lantai. Di bagian sini masih ada kompartemen lagi tambahan. Dan kalau untuk naikin mudah banget, tinggal ditarik aja. Bagian sini itu bisa langsung ditarik. Gitu. Nah, kalau dilihat dari belakangnya, sebenarnya ini nggak terlalu banyak fitur-fiturnya. Cuma ada botol holder, tapi sudah ada kisi-kisi AC. Jadi yang di belakang akan kedinginan lah ibaratnya. Nah, kita coba dari sisi dalamnya.
Oke, sekarang kita di bagian dalam ya, Wuling Axion. Nah, kalau di bagian dalam sebenarnya kurang lebih sama dengan Wuling Darion, nggak ada perbedaannya mencolok. Secara headunitnya hampir sama, kelas meter juga sama, setirnya pun juga masih sama. Mungkin yang membedakan di bagian ini, kisi-kisi AC-nya dia lebih mengotak, jadi terlihat lebih gagah. Dan kalau untuk di bagian ini sudah ada wireless charging juga. Untuk naruh ada udara juga di sini. Sini ada cup holder dan lain-lainnya. Nah, overall di bagian interior menurut gua looksnya masih oke, masih gagah dan masih family lah. Kalau emang di sini bagian soft touch, ini hard touch, ini masih soft touch, ini juga masih soft touch. Keren sih, mewah menurut gua. Nah, untuk di bagian head unit sendiri ini sekitar 12 inci yang dimana banyak pengaturan yang bisa dilakukan. Pastinya dia sudah ada adasnya. Adasnya cukup lengkap karena dia sudah adas level 2 gitu. Terus di bagian sini ada apa lagi? Ini untuk energi dan lain-lain. Sini sudah ada AC-nya juga dan pastinya sudah ada kamera 360. Jadi memudahkan kalian kalau misalkan kalian mau parkir atau melewati jalan-jalan yang memang susah lah gang ke switch itu lah. Oke, lanjut ada apa lagi di sini? Di sini ada wireless charging, di sini ada masih ada tombol fisik untuk pengaturan yang lainnya, pengaturan AC, hazard dan lain-lainnya. Dan kalau dilihat dari sini sudah ada panoramic sunroof. Kalau Darian tuh masih sunroof, tapi kalau ini sudah panoramic sunroof, di mana untuk konfigurasinya bisa dipencet sini aja. Set, keren banget. Nah, untuk mobil sendiri nih, dia sudah ada pastinya voice command. Jadi untuk pengaturan beberapa fungsinya sudah di voice commandnya. Nah, balik lagi. Untuk joknya sendiri, dia sudah ventilated seat. Jadi fitur sudah ventilated seat dan secara joknya sudah kulit. Kulitnya juga dari sisi warnanya dia warna agak brown gitu. Jadi menurut gue masih oke. Sekarang kita lihat coba dari sisi row kedua. Nah, untuk di row kedua, dia ini nggak captain seat. Jadi sebenarnya dia langsung satu gini, nggak captain seat. Tapi dia sudah ada 3 headrest gitu. Jadi memudahkan, memberi kenyamanan lah buat penumpangnya. Di bagian tengah pun juga ada headrestnya, enak. Terus kalau di bagian sini ada cup holder, ini armrest. Di bagian sini apa lagi? Ini untuk AC-nya, pengatur AC. Terus ini ada kisi-kisi AC-nya dan juga ada dua buah USB Type A dan juga Type C. Gitu. Nah, sini sudah ada kisi-kisi AC juga dan pastinya di bagian ini sudah 7 seater. Baris ketiga seperti ini. Tadi seperti gue sampaikan sudah ada kisi-kisi AC juga. Jadi pasti di bagian baris ketiga ini akan merasakan AC-nya gitu. Nah, ini untuk tampilan dalamnya. Oke. Oke. Nah, kalau dari sisi performance ya atau dari sisi spesifikasinya untuk Wuling Axion EV sendiri dia menggunakan magic baterai yang dimana dengan tenaganya 150 kW atau sekitar 210 horsepower dan torsinya 310 Nm. Dan kalau untuk baterainya dia 69,2 kWh dengan jarak tempuh sekitar 530 km untuk CLTC-nya. Dan pastinya dia sudah fast charging. Jadi kalau kalian mau ngisi 20 sampai 80% itu cuma sekitar setengah jam. Jadi aman lah kalau kalian mau ngisi cas ini. Dan kalau untuk di Wuling PHEV-nya, oke, kalau untuk yang versi PHEV sendiri dia itu menggunakan mesin 1500 cc dan pastinya transmisinya DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Yang ada baterainya itu sekitar 25 kW, 20,5 kW. Jadi kalau misalkan jarak kombinasinya dengan bensin dan juga baterai itu sekitar 1000 km bilah. Jadi kalau misalkan dari Jakarta ke Bali mungkin bisa lah untuk pengisian sekali isi bensin dan juga chargingnya. Nah, untuk harganya pun ini dimulai dari 389 juta untuk versi EV atau versi CE-nya itu 389 juta dan untuk versi X-nya itu sekitar 459 jutaan. Sedangkan untuk Axion yang PHEV
Terendah itu dari tipe CE-nya itu sekitar 449 juta dan iX-nya itu 499 juta rupiah. Ya di bawah 500 jutaan lah. Kalau kita melihat dari kompetitor sendiri mungkin dari 38 CSA itu harganya sekitar 500 jutaan lah. Tapi ini di bawah 500 jutaan. Terus kalau untuk versi EV ya sebenarnya kalau untuk versi EV dengan 7 seater ini adalah SUV menurut gua satu-satunya yang mungkin 7 seater dan yang pastinya dia EV gitu. Nah, menurut kalian ya, dengan harga segitu worth it gak? Oke, pas banget kita di sini juga akan mau bertanya kepada salah satu mungkin pengunjung yang test drive Wuling Action. Langsung aja kita tanya yuk. Oke, Ci. Mau nanya Ci, tadi habis test drive Action yang EV. Kira-kira gimana impresi awalnya? Eh, Tampilannya cukup oke, cukup gahar. Jadi penasaran juga, pengen coba sebenarnya ketika nyetir seperti apa. Oke, nah tadi selama test drive tadi kira-kira apa sih keunggulan yang dirasain sama Wuling Action ini? Yang paling berasa banget tuh tadi easy to drive karena setirnya enak banget, enteng. Terus juga walaupun bodinya kelihatannya agak gede, tapi ternyata begitu nyetir navigasinya itu gampang. Oke. Nah, dengan harga tadi yang terendahnya 389, menurut Cici ini gimana harganya? Harganya juga worth it karena dengan SUV 7 seater masih di angka 300-an cukup terbilang oke sih. Oke, siap. Thank you ya, Ci. Yo, thank you. Nah, tadi kita udah nanya juga mengenai Wuling Action, gimana impresinya berkendara dari si pengunjungnya. Dan tadi kita bahas juga dari sisi harganya sekitar 388 jutaan. Menurut kalian worth it nggak sih? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini pasti sampai channel Mobil. Itu saja dari saya, salam Mobil. Bye bye.